Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Firtayati Syifah, NIM 201221113. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kontribusi Nasr Abu Zaid dalam konteks usul fikih kontemporer dan pandangan Abu Zaid dalam membantu memahami hukum Islam dalam konteks kontemporer. Nasr Abu Zaid merupakan seorang intelektual muslim asal Mesir yang terkenal karena pendekatannya yang inovatif terhadap pemahaman Islam dalam konteks kontemporer. Beliau juga secara khusus fokus pada pemikiran dan hukum Islam. Kemudian kontribusi Nasr Abu Zaid dalam teori usul fikih kontemporer yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pendekatan konstektual. Nasr Abu Zaid menganjurkan pendekatan konstektual dalam memahami prinsip-prinsip dasar dan metode-metode usul fikih. Beliau juga menekankan bahwa pemahaman hukum Islam harus mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, dan budaya saat ini. Dalam konteks usul fikih, ini berarti mempertimbangkan aspek-aspek kontemporer yang relevan, seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tantangan etis yang baru. Kemudian yang kedua itu pemikiran kritis terhadap metodologi tradisional. Abu Zaid secara kritis meninjau metodologi tradisional dalam usul fikih dan menantang otoritasnya. Dia mengusulkan agar para ahli usul fikih melihat kembali metode-metode yang telah ada dan mempertimbangkan cara-cara baru dalam menerapkan prinsip-prinsip usul fikih dalam konteks kontemporer. Yang ketiga, universalitas nilai-nilai Islam. Salah satu kontribusi penting beliau adalah menekankan universalitas nilai-nilai Islam dalam usul fikih. Beliau berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan harus dipahami secara universal dan dapat diaplikasikan dengan cara yang relevan dalam masyarakat modern. Dalam konteks usul fikih, ini berarti memastikan bahwa prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi penafsiran dan aplikasi hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dan yang keempat, dialog antara budaya dan agama. Abu Zaid mendorong dialog antara budaya dan agama dalam konteks usul fikih, dan ia berpendapat bahwa usul fikih harus terbuka terhadap kontribusi budaya dan pemikiran non-Islam yang dapat memperkaya pemahaman tentang hukum Islam. Dalam proses ini, usul fikih menjadi lebih inklusif, adaptif, dan terbuka terhadap perspektif baru yang relevan dengan zaman. Dan yang kelima yaitu pemberdayaan individu. Salah satu kontribusi Abu Zaid adalah penekanannya pada pemberdayaan individu dalam konteks usul fikih. Ia menekankan bahwa setiap muslim harus memiliki akses dan kapasitas untuk memahami dan berkontribusi dalam proses penentuan hukum Islam. Ini melibatkan memberikan peran yang lebih aktif kepada individu muslim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks mereka. Kemudian pandangan Abu Zaid dalam membantu memahami hukum Islam dalam konteks kontemporer ada 5 cara, yaitu yang pertama tafsir konstektual. Nasr Abu Zaid menekankan pentingnya menafsirkan teks-teks Islam dalam konteks sosial, sejarah, dan budaya saat ini. Ia berpendapat bahwa pemahaman Islam harus relevan dengan kondisi zaman kita dan harus diadaptasi dengan konteks kontemporer. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran kritis. Abu Zaid mendorong para muslim untuk mengadopsi pemikiran kritis terhadap warisan intelektual Islam. Beliau mengakui bahwa interpretasi tradisional terkadang mungkin tidak relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, universalitas nilai-nilai Islam. Abu Zaid berpendapat bahwa nilai-nilai Islam yang mendasari hukum harus dipahami secara universal dan dapat diterjemahkan
ke dalam bahasa kontemporer yang dapat dipahami oleh semua orang. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan harus diinterpretasikan dalam konteks yang relevan dengan realitas-realitas sosial saat ini, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Kemudian yang keempat, dialog antara agama dan budaya. Abu Zaid mendukung dialog antara Muslim dengan penganut agama lain serta antara Muslim yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa melalui dialog ini pemahaman tentang hukum Islam dapat diperkaya dengan perspektif baru dan relevan dari budaya dan agama lain. Dialog juga dapat membantu mempromosikan toleransi, saling pengertian, dan kerjasama antara kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kesetaraan gender. Salah satu aspek penting dalam pemikiran Abu Zaid adalah perlunya memperbaiki pemahaman tentang kesetaraan gender dalam hukum Islam. Beliau menolak interpretasi patriarkal yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat dan mengusulkan agar prinsip-prinsip kesetaraan gender diintegrasikan ke dalam interpretasi dan aplikasi hukum Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.